Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Pemirsa, pemerintah menargetkan skema tarif cukai rokok baru berlaku paling lambat Mei 2026. Kementerian Keuangan tengah merampungkan penambahan satu lapisan tarif cukai hasil tembakau atau CHT. Kebijakan ini ditargetkan berlaku paling lambat Mei 2026. Tentunya hal ini sebagai upaya menekan peredaran rokok ilegal dan pemerintah juga menyiapkan mekanisme transisi agar pelaku usaha ilegal dapat beralih ke sektor formal. Namun jika tidak dimanfaatkan, penertiban akan dilakukan secara tegas dan saat ini struktur cukai rokok terdiri dari berbagai kelompok dan lapisan dan penambahan tarif baru diharapkan memberikan kepastian usaha dan pemerintah juga menyatakan proyeksi tambahan penerimaan negara masih akan dievaluasi dalam 1 hingga 2 bulan setelah implementasinya. Dalam upaya menekan rokok ilegal, pemerintah berencana menambah lapisan tarif cukai hasil tembakau yang akan berlaku paling lambat Mei 2026. Namun kebijakan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apakah penambahan layer justru membuat struktur cukai semakin kompleks dan kurang efektif menekan konsumsi? Lalu seberapa besar dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan penerimaan negara? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Aryana Satria. Selamat pagi, Pak Aryana. Selamat pagi, Mas Rian. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini menjadi sebuah informasi yang sangat menarik karena kan dikatakan bahwa Mei nanti akan ada satu layer lagi nih untuk cukai sendiri diberlakukan. Lalu sebelumnya pun kita melihat bahwa, koreksi saya jika salah, ada 8 layer atau tier yang berlaku untuk cukai Indonesia saat ini. Itu seperti apa, Pak, jika dibandingkan dengan negara lain? Karena ketika kita menerapkan cukai ini kan sebetulnya cita-citanya ada 2. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pendapatan bagi negara dan di sisi lain pun juga ini untuk menekan konsumsi di masyarakat sebetulnya. Tapi implementasinya apakah berhasil untuk di kedua sisi? Mengingat Anda kan sebagai sosok yang aktif soal riset dari dampak ekonomi kesehatan dan juga yang mencoba mencegah stunting ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi memang cukai rokok ini seperti undang-undang yang cukai memang ditujukan untuk mengendalikan konsumsi rokok. Kemudian kenapa kok harus dikendalikan? Harus diawasi juga konsumsi dan peredarannya karena memang ini dapat menimbulkan akibat negatif. Nah, jadi memang di sini kalau kita melihat riwayatnya memang tahun 2010 itu masih ada 19 layer, kemudian berkurang menjadi 18 layer, menjadi 15 layer, di tahun 2018 tinggal 10 layer, dan di 2022 menjadi tinggal 8 layer begitu. Nah, memang kalau kita melihat kelihatannya memang dari 19 di tahun 2010 dengan sekarang sudah separuhnya begitu. Tapi apakah memang seperti itu? Ternyata praktik-praktik baik di negara-negara lain yang sukses untuk menurunkan konsumsi rokok itu memang 8 itu masih dianggap terlalu banyak. Terlalu banyak itu karena jadi ada banyak layernya, jadi variasinya bisa macam-macam. Nah, ini menjadikan ada celah-celahnya. Misalnya katakanlah untuk tidak mencapai di layer yang atas, dia akan produksi mungkin 1 batang saja, udah tidak usah masuk ke layer yang atas. Begitu. Nah, ini menjadi hal yang dilema begitu ya. Penelitian kami terakhir tahun 2025 kemarin menunjukkan adanya banyak layer ini. Kan memang kemarin sesudah COVID, kemudian adanya penurunan perlambatan ekonomi, ini memang ada gejala namanya down trading. Down trading itu jadi orang cari rokok yang lebih murah. Switching jadinya ya. Switching. Bukan vanish, bukan menghilang, ya, tapi malah jadi beralih. Betul. Nah, tentu saja beralih ke yang lebih murah. Atau mungkin ya, mungkin jadi kalau kita ada layernya yang tadinya
sigaret mesin ada 2 layer, dia tadi yang layer yang pertama terus jadi yang kedua, atau bahkan dari SKM jadi SPM, atau bahkan jadi sigaret kretek tangan. Nah, WHO menyarankan agar sesedikit mungkin layernya menjadi misalnya hanya paling bagusnya adalah 1 layer, begitu ya, karena ya sudah hanya ada 1 tempat itu. Tapi memang pemerintah biasanya untuk soal konsumsi rokok ini menekankan katanya harus ada memperhatikan beberapa hal selain kesehatan, juga soal ekonomi, soal ketiga soal penindakan rokok ilegal, dan soal ketenaga kerjaan. Nah, katanya harus dilihat begitu. Padahal sebenarnya cukai ini yang dikaitkan dengan layer-layer ini sebetulnya orang mengatakan menyebut juga sebagai sinteks ya, pajak dosa, karena orang melakukan perilaku tertentu begitu yang dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, jadi sebenarnya memang harusnya sinteks itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang ya pokoknya asal udah bayar ya sudah gitu. Tapi memang harusnya semakin lama semakin menurun begitu. Tapi Pak Ariana, Anda setuju tidak Pak? Kalau memang ternyata kita memperketat lagi layer kita, sehingga konsumsi memang benar-benar akhirnya tergerus, dan ketika pemasukan negara atau ekonomi ini menjadi terbatas dari satu sumber ini, akan ada efek domino yang panjang Pak? Tenaga kerjaan misalkan. Itu tadi kan katanya memang harus ada, katanya harus ada keseimbangan. Nah, ini memang sebetulnya kan industri rokok ini adalah industri yang sunset seharusnya ya. Jadi harusnya ya tambah lama tambah berkurang begitu. Bukan karena apa-apa ya, memang karena itu merugikan gitu. Nah, ada dampak-dampaknya. Nah, ini tapi ternyata apa namanya? Hal ini tadi aspek ekonominya masih ditekankan. Sebetulnya kalau kita melihat memang ada 3 tahun yang lalu sekitar 218 triliun, kemudian turun jadi 213, tapi tahun 2024 itu naik lagi menjadi 215 atau 216 triliun. Jadi sebenarnya kalau dari hitung-hitungan, apabila harga rokok naik, walaupun konsumsinya menurun, tetapi pendapatan ekonomi dari negara adalah bisa dijaga gitu. Iya Pak, silakan Pak. Nah, ini juga soal ketenaga kerjaan, karena ini adalah sebetulnya suatu industri yang menurun, maka seharusnya sudah dipersiapkan pula oleh pemerintah jalan untuk transfer atau alih dari industri ini ke industri lain. Walaupun ya memang kalau dilihat dari triliunnya memang cukup besar begitu. Tapi seharusnya pemerintah mempersiapkan itu. Ya. Dan ketika kita memang coba fokus untuk mengejar bonus demografi 2045, harusnya pun kita bukan hanya menyasar stuntingnya saja dengan pengembangan MBG, tapi kita juga harus fokus terhadap kualitas manusia, ya salah satu dampak kesehatan dari kebijakan rokok ini ya menurut pandangan Bapak sendiri. Betul, ya. Dan mungkin usai jeda nanti saya ingin bertanya lebih lanjut kepada Pak Ariana terkait dengan kelas mana saja Pak yang paling terdampak terkait dengan hal atau kebijakan ini, tentunya dengan berbagai layer, harganya semakin murah, apakah memang kelas menengah ke bawah masih lebih banyak mengkonsumsi, atau ada beberapa kategori-kategori lain yang memang sudah akhirnya beralih dari kegiatan merokok ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen Business Bite dalam Nusantara Economic Update, dan masih bersama kami Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia Ariana Satria. Ya Pak Ariana, melanjutkan kembali dialog tadi kita. Ini implementasi di lapangan seperti apa terkait dengan ada 8 layer? Yang artinya tadi saya sempat baca sebetulnya dengan kondisi ini membuat akhirnya rokok pun bisa mudah diraih dengan nilai Rp10.000 per batang. Iya. Betul. Bukan 10.000. Berapa? Bahkan mungkin 1.000, 1.500. Bahkan 1.000. Ya. Rp1.000 per batang bisa mudah dikonsumsi. Yang artinya apakah memang
ada sejumlah kategori-kategori atau kalangan masyarakat yang masih aktif mengkonsumsi, yang tadi kita bahas switching, bukan menghilang, atau memang ada juga yang tepat sasaran akhirnya tidak merokok dengan kebijakan yang ada ini, Pak? Baik, jadi dari riset kami yang dilakukan di beberapa kota, memang terutama di Jawa, menunjukkan bahwa yang melakukan switching ke down trading ini sekitar 70% ini yang karakteristiknya adalah yang pendapatannya di bawah upah minimum. Nah, itu kemudian kalau dilihat dari jenis pekerjaannya sekitar dari yang 70% itu, jadi sekitar 35%-nya itu buruh lepas. Dan kalau dilihat dari pendidikan sekitar 50% itu SMA. Jadi itu karakteristik perokok yang melakukan switching itu. Tapi memang sebenarnya pengeluaran rokok ini memang merata begitu ya di berbagai lapisan begitu ya. Kalau kita melihat Indonesia memang angkanya mungkin kalau dilihat dari angkanya hanya 33% katakanlah seperti itu. Tapi ternyata kalau kita melihat lebih jauh lagi yang laki-laki, nah itu sampai 70% lebih. Jadi hanya kalau kita bertemu 10 orang laki-laki maka yang 7 orang merokok semua. Nah, ini kita bisa melihat misalnya di Brasil tahun 1890 itu dia itu melakukan penyederhanaan layer begitu ya. Nah, dia kemudian tahun 2000 dia jadi tadinya seperti Indonesia itu sekitar 34% prevalensi merokoknya. Nah, kemudian ternyata tahun 2000 itu bisa menjadi 24% dan sekarang sekitar belasan persen, 12-13%. Itu juga karena berbagai hal, termasuk salah satunya kalau kita sekarang tahu e-cig atau rokok elektronik itu di sana juga dilarang sepenuhnya begitu. Lalu Pak, terkait dengan kebijakan dan juga efektivitas kebijakan cukai rokok selama ini, bagaimana Pak tanggapannya? Apakah memang kita berhasil menekan konsumsi dari rokok sendiri, namun tidak puas karena tidak signifikan, atau seperti apa? Karena kan kalau kita melihat di sini kan per Mei nanti akan ada kebijakan baru soal cukai. Saat ini pun sudah ada 8 layer. Dan ada mengatakan bahwa di negara WHO aja maksimal 3 layer. Apa yang harus kita lakukan dengan kebijakan dan regulasi ini? Apakah perlu di-eliminate? Dan layer mana yang harusnya di-eliminate, Pak, agar efektif? Ya, sebetulnya sekitar tahun 2018-2019 itu bahkan Bappenas pun pernah membuat kajian mengenai roadmap untuk pengurangan tier ini atau layer-layer ini. Jadi dari 8 kemudian berkurang menjadi 5 menjadi 3. Tapi kemudian memang ini tergantung dengan kebijakan dari pemerintah. Ternyata rencana tersebut ditinggalkan begitu. Jadi kajian-kajian Bappenas yang sudah cukup mendalam begitu, termasuk dampaknya terhadap ekonomi ternyata ditinggalkan begitu. Nah, ini tampaknya memang program-program pemerintah sekarang ini kan memang memerlukan dana dan juga memang adanya perlambatan ekonomi sehingga katakanlah Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan memerlukan untuk mencari dana yang mengoptimalkan dana tersebut. Nah, memang rokok-rokok ilegal ini atau rokok-rokok yang murah ini sebetulnya itu kan yang mau dimasukkan ke dalam layer. Tapi sebetulnya tidak perlu dibuatkan layer khusus gitu. Cukup dengan memasukkan ke dalam layer di SKT misalnya seperti itu. Kenapa? Karena dengan begitu menambahkan berarti kan menambah layer yang tadinya sudah berkurang menjadi bertambah lagi dan itu bertambah kompleks begitu. Jadi ini menjadi presiden yang saya pikir kurang efektif begitu karena nanti juga belum tentu akan meningkat pendapatan dari pemerintah, bahkan mungkin akan menurun begitu karena adanya layer khusus ini begitu.
Saya mencoba netral Pak ya, Iya. tapi kalau pandangan kita sendiri, tadi Anda mengatakan memang saat ini kondisi eskalasi Timur Tengah dan juga daya beli masyarakat ini memaksa memang Menteri Keuangan itu mencoba cari cara agar bisa Iya. mendapatkan anggaran dan juga dana. Dan apakah menurut Anda dengan kondisi saat ini kita belum tahu nanti perang dari Presiden Amerika Serikat dan juga Israel dan Iran ini kapan usainya dengan kondisi saat ini, menurut Anda apakah pengetatan agar konsumsi masyarakat untuk tidak merokok itu efektif dan tepat waktu saat ini, Pak? Ya, sebenarnya mengenai pengetatan ini harus selalu berlangsung ya. Kalau kita melihat, jadi katakanlah sekarang tahun 2018 itu hasil survei menunjukkan, survei riset kesehatan dasar itu menunjukkan ada sekitar 57 juta orang merokok, itu belum anak-anak gitu ya. Nah kemudian tahun 2023 itu meningkat menjadi 64 juta. Artinya apa? Artinya jumlah perokok ini malah justru bertambah banyak. Dan yang memang menjadi miris adalah anak-anak. Anak-anak ini dia dari tahun 2013 survei menunjukkan 7,2% yang merokok. Kemudian meningkat menjadi 9,1 2018. 2023 survei kesehatan Indonesia menunjukkan memang menurun, tapi masih lebih tinggi dari 2013, yaitu masih 7,4% dan itu totalnya sekitar 6 jutaan. Jadi di total 63 ditambah 6 berarti sekitar hampir 70 juta orang Indonesia merokok. Nah tadi kalau pernah di awal juga disebutkan soal bonus demografi kita ini kan nanti sebetulnya sudah berlangsung dan sampai tahun 2040-2045 begitu. Nah ini tidak akan bisa dicapai dengan optimum kalau tidak berkualitas. Kualitas dari SDM-nya terutama dari aspek kesehatan. Kami pernah melakukan riset terhadap data dari Indonesia Family Life Survey dan ternyata ini adalah survei yang dilakukan longitudinal atau dari tahun ke tahun. Jadi ada yang data tahun 2007 kemudian ke 2014. Nah itu menunjukkan bahwa orang keluarga perokok itu anak-anaknya cenderung sekitar kemungkinan untuk mengalami stunting itu sampai 5,5%. Dan juga setiap 1% kenaikan konsumsi rokok meningkatkan probabilitas menjadi lebih miskin 6%. Nah kenapa begitu? Karena mereka mengutamakan membeli rokok daripada membeli bahan-bahan yang lain, misalnya termasuk bahan pokok atau daging atau telur dan sebagainya. Jadi ini sangat mengancam untuk kualitas dari anak. Karena selain stunting, kemudian juga secara signifikan riset itu menunjukkan bahwa inteligensia anak-anak di keluarga perokok itu lebih rendah. Ya karena tadi asupannya lebih buruk begitu, lebih mudah. Jadi pertama stunting, kemudian lebih mudah sakit, bahkan inteligensinya lebih rendah. Akan kalau mungkin kita pernah lihat di berbagai media sosial yang mengatakan, IQ-nya orang Indonesia sekitar, wah, nah itu bayangkan itu pun nanti akan turun begitu. Ya menjadi pertanyaan Pak, tadi kan Anda mengatakan memang seharusnya kalau kita concern terhadap kesehatan masyarakat harusnya industri rokok ini sudah masuk ke era sunset seharusnya. Tapi melihat kondisi saat ini bahkan job fair di mana-mana masih terus berlangsung dan penyerapan tenaga kerja masih sulit. Apakah ada skema dan juga pandangan Anda terkait dengan jika memang harusnya sunset, bagaimana ratusan ribuan jutaan tenaga kerja yang terserap di sini dipindahkan oleh pemerintah? Apakah pemerintah sudah siap dari skala pembentukan lapangan kerja saat ini? Seharusnya pemerintah sudah menyiapkan untuk hal tersebut dan pembiayaannya juga kan kalau kita beli rokok itu ada cukai hasil tembakau ya CHT. Nah itu dapat dimanfaatkan pertama oleh petani, kemudian juga dari pekerja rokok dan itu pernah dimanfaatkan terutama di COVID waktu itu juga ada semacam bantuan-bantuan yang bisa diberikan dari situ. Jadi sebenarnya untuk pembiayaannya sebetulnya sudah ada. Gitu.
Lalu terkait dengan regulasi Pak, tadi kan kita hanya membahas secara spesifik ngomongin soal layer-layer yang ada di 8 kalau bisa dieliminate. Tapi kalau kita ngomongin soal regulasi secara umum yang dilakukan oleh pemerintah, apakah memang ada regulasi-regulasi khusus atau kebijakan yang diharapkan oleh Bapak sendiri bisa dilakukan pemerintah, dan juga apakah pemerintah sudah 50-50 mengimbangi dan juga menengahi antara pelaku industri, kesehatan nasional sendiri, tenaga kerja, atau masih berpihak terhadap satu sisi saja Pak? Jadi begini, memang pemerintah sudah berusaha melakukan optimal. Namun kita melihat ada beberapa fakta seperti ini. Misalnya, pertama bahwa impor tembakau itu jumlahnya meningkat terus. Kemudian di sisi lain, tembakau hasil produksi dari domestik itu dikatakan tidak terserap. Ataupun terserap harganya relatif rendah. Nah, ini menunjukkan sebetulnya ada apa ini? Kenapa kok tidak mengutamakan impor produksi dalam negeri? Kenapa impornya malah dinaikkan? Begitu. Nah, ini kemudian juga jumlah mesin untuk membuat rokok itu, pelinting rokok itu ternyata impornya juga meningkat. Nah, bagaimanapun itu pasti mengurangi jumlah dari pekerja. Nah, kita mau lihat ini, sebenarnya ini bagaimana ini, industri rokok biasanya mengatakan bahwa ada pekerja rokok, petani tembakau yang terkena dampak kalau misalnya cukai naik begitu. Tapi ternyata di sisi lain ada soal dilema soal ini. Impornya naik, tidak terserap tembakonya, itu kan berdampak terhadap petani tembakau. Ataupun juga jumlah mesin yang naik, itu berarti mengurangi kemungkinan jadi lebih otomasi, jadi dengan mesin gitu. Jadi pebisnis juga harus juga ikut membantu pemerintah dalam hal ini. Concern pemerintah 1 menit Pak, jawabannya singkat saja. Concern pemerintah untuk menjaga kesehatan nasional seperti apa? Salah satunya mungkin penerapan dari PP Kesehatan tahun 2024, bagaimana menurut Anda? PP Kesehatan nomor 28 itu adalah suatu perjalanan panjang dari yang tadinya tahun 2012, kemudian akhirnya berhasil dibuat sebagai turunan Undang-Undang Kesehatan. Di situ yang paling penting kan misalnya bahwa yang boleh merokok sekarang umur 21. Kemudian rokok batangan, harusnya rokok tidak boleh dijual batangan. Kemudian ada juga soal kemasan dan sebagainya. Nah, memang dalam hal ini berarti pemerintah sudah sampai dengan PP itu sudah bagus, tapi ternyata PP ini masih harus ada turunannya. Misalnya penjualan dalam 200 meter atau kemasan rokok harus seperti ini. Itu memerlukan lagi keputusan menteri. Nah, sampai dengan sekarang kebijakan turunan dari PP ini karena belum ada, maka PP itu sebetulnya secara resmi belum bisa berjalan. Mandul, ya? Iya. Jadi memang ada kalau bisa dikatakan, katakanlah mungkin ini ada dialog semacam katakanlah kalau di istilah di internasional itu ada intervensi industri rokok. Gitu. Nah, Indonesia itu indeksnya relatif meningkat. Dan kemungkinan mungkin ini juga ada kaitannya dengan kenapa turunan dari peraturan pemerintah itu tidak muncul-muncul. Baik. Baik, jawabannya sangat menarik sekali Pak, dialog kita pada hari ini. Dan pemirsa sekali lagi telah berdialog bersama kami Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Aryana Satria. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menyudahi perjumpaan kita di Nusantara Economic Updates pada hari ini. Saya Rian Antono, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.